Halo SketchUp Mania, jumpa lagi dengan saya Didi di channel tutorial tentang SketchUp. Nah, para SketchUp Mania yang baru pertama kali bermain dengan SketchUp, kalian pasti setelah install SketchUp, kalian pasti akan tampilan SketchUp-nya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke dalam SketchUp-nya, kalian pasti akan disuruh milih template-nya. Nah, di sini template yang kalian pilih yaitu adalah feet atau meter. Nah, biasanya saya anjurkan untuk memilih yang meter. Nah, setelah masuk ke dalam SketchUp, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini menu yang standarnya adalah seperti ini di atas. Nah, tapi sebelum membahas tentang menu-menu yang akan dibutuhkan di SketchUp, saya akan jelaskan pertama yaitu merubah tadi yang meter menjadi ke sentimeter. Nah, kalian bisa masuk ke dalam window. Di sini ada pilih model info. Nah, kemudian di sini akan menjumpai yang namanya unit. Nah, setelah kalian pilih unit, kalian di sini pilih ke yang meter dirubah ke sentimeter. Kemudian ini 0 komanya terserah kalian mau suka ada 0, berapa, kalian bisa pilih di sini. Tapi biasanya saya pakai adalah 0,0. Kemudian tutup. Nah, di sini apa? Kalian tadinya bekerja dengan meter, kalian bisa bekerja dengan format sentimeter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang proses yang perlu dilakukan adalah merubah tampilan dari template itu menjadi permanen, yaitu dengan cara kita pilih file, kemudian kalian pilih save as template. Nah, di sini kalian bisa memberikan nama template yang barusan kita buat sentimeter itu dengan nama template sentimeter seperti ini. Ya. Kemudian save. Nah, ini secara otomatis setiap kita nanti akan membuka SketchUp, kalian template-nya akan masuk ke dalam template ke sentimeter, udah bukan ke meter lagi. Nah, ini kalau kita pilih just template, otomatis sudah masuk ke yang sentimeter. Jadi setiap membuka SketchUp, kalian pasti akan ke sentimeter lagi, bukan ke meter. Oke, kemudian lanjut ke menu tampilan bar yang ada untuk membantu kita bekerja di dalam SketchUp. Nah, tampilan menu bar yang di atas ini adalah yang standar dari SketchUp. Sebetulnya tanpa merubah pun kita sudah bisa bekerja, tapi menu yang lain-lainnya sebetulnya masih banyak. Nah, itu yang akan saya kasih tahu bagaimana cara mengeluarkan menu-menu icon yang akan dipakai di SketchUp. Nah, kita di sini kita pilih view, kemudian ke toolbar. Nah, di sini kalian akan ada beberapa tampilan icon toolbar yang banyak sekali. Nah, mana aja yang perlu dipakai, ya apa yang perlu ditampilkan. Nah, ini yang pertama adalah target toolset. Nah, ini tampilan yang simpel di atas ini akan muncul sebanyak ini. Jadi ini keseluruhan dari yang tampilan di atas. Dan yang tampilan di atas ini kita bisa buang. Karena kita akan pakainya lebih detail di sini. Kemudian dari situ kita membutuhkan toolbar lain yaitu view. Nah, view itu membantu kita untuk melihat posisi dari depan,
dari atas, samping kanan, samping kiri, atau secara isometrik. Kemudian kita membutuhkan yang namanya style. Nah, style ini untuk membantu kita untuk istilahnya menampilkan tiga dimensi itu kelihatan secara transparan, kelihatan teksturnya, atau hanya garis-garisnya aja, atau hanya monokrom warna, jadi hanya warna putih aja. Kemudian di sini ada yang namanya standar. Nah, standar tadi kita nggak pakai, kita buang. Terus kemudian shadow. Nah, shadow ini untuk membuat bayangan. Jadi kalau kita gambar secara modeling itu kita bisa memberikan efek bayangan. Di sini kita bisa ngatur posisi bayangannya yang jatuh ke objek itu ke arah mana aja. Kemudian di sini ada section itu untuk memotong objek. Jadi bukan memotong objek itu menjadi dua, tapi memotong memberikan efek potongan. Jadi kelihatan misalnya kita objek rumah atau benda itu dalamnya bisa terpotong, kelihatan detail di dalamnya. Kemudian di sini ada sandbox. Sandbox itu biasanya untuk membantu kita menggambar kontur yang bentuknya ngelekuk-ngelekuk itu. Nah, kita bisa pakai sandbox. Terus di sini ada layer. Biasanya untuk gambar kerja atau gambar yang kalian biasa sketsapannya itu bisa memakai layer, jadi memisahkan setiap objek 3D misalnya dari objek A, objek B, objek C. Jadi waktu kita kerja, objek yang istilahnya belum kita butuhkan, kita bisa hide. Itu menggunakan layer. Kemudian di sini kita butuh lagi kamera. Nah, di sini kamera sebetulnya nggak terlalu, kecuali kalau kalian mau membuat animasi. Oke. Nah, kita bisa susun menu-menu toolbar ini sesuai kebutuhan kita. Oke, terus ada satu lagi yang getting started. Itu kok bukan started. Oh ya, tadi yang namanya standar. Nah, ini standar itu untuk save, membantu icon save, cut, atau copy paste. Oke, seperti itu menu bar yang istilahnya standar yang biasanya dipakai para SketchUp mania dalam bekerja. Oke, kita bisa close. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada di dalam menu bar yang pertama untuk para SketchUp pemula. Di sini ada select, ini untuk menyeleksi objek. Kemudian di sini ada paint bucket. Paint bucket itu untuk memberikan istilahnya warna, material, dan sebagainya. Seperti ini contohnya paint bucket. Kemudian ini erase untuk menghapus. Nah, line. Nah, di sini itu kita bisa lihat untuk membuat objek gambar saat 3 dimensi seperti ini. Nah, kemudian ini adalah freehand. Kita bisa membuat bentuk-bentuk secara bebas seperti ini. Dan rectangle. Rectangle itu kita membuat objek 3 dimensi tidak memakai line. Kalau tadi line itu manual, jadi istilahnya mau bisa miring, bisa tidak harus kotak.
Tapi kalau ini untuk membuat bentuk yang lebih cepat. Jadi kalau kita mau bentuk yang kotak, ya kita bisa memakai rectangle. Kemudian rotate ini untuk membantu kita membuat objek secara apa ya istilahnya, mau miring kemana posisinya. Kemudian ini untuk membuat lingkaran. Kita di sini untuk SketchUp adalah yang dipakai adalah jari-jari. Jadi untuk bentuk lingkaran, misalnya di sini bentuk kita mau membuat bentuk tabung, katakanlah dengan dimensinya itu garis tengahnya adalah 50, berarti jari-jarinya adalah 25. Karena yang dipakai di SketchUp adalah jari-jari. Kemudian ini adalah poligon. Poligon itu kita mau membentuk segitiga, segi 5, segi set, itunya kita bisa pilih. Arch itu untuk membuat bentuk lengkung menggunakan busur. Kemudian ini membuat lengkung tanpa bebas istilahnya, berapa kita butuhnya. Sini ada 3-point axis, jadi membuat lengkung dengan menggunakan 3 sudut. Kemudian di sini P itu membuat bentuk lengkung yang juga menggunakan busur. Kemudian di sini move untuk menggeser objek. Di sini push itu untuk memberikan dimensi. Kemudian di sini ada rotate. Rotate itu untuk menggeser objek menggunakan busur. Follow me. Nah, follow me ini katakanlah kita mau membuat bentuk yang melengkung-melengkung seperti ini, kita menggunakan follow me seperti ini. Contohnya, klik, follow me. Kemudian di sini ada scale. Scale itu untuk memperbesar, memperkecil objek. Nah, scale secara diagonal atau vertikal, horizontal, nah, atau menarik ke atas, itu bisa menggunakan scale. Kemudian offset. Offset itu memberikan istilahnya mengcopy objek atau bentuk ini 2 dimensi ini penambahan dengan dimensi tertentu. Seperti biasanya kalau kita mau membuat dinding atau apa, kita bisa menggunakan offset seperti ini. Ya, kita bisa mengcopy ke dalam atau keluar. Ya. Bisa push. Seperti ini. Kemudian di sini ada measurement, itu untuk mengetahui panjang, lebar, tinggi dari objek. Kemudian di sini untuk memberikan dimensi. Kemudian di sini ada protractor, yaitu membantu kita untuk memberikan sudut kemiringan, garis bantunya seperti ini. Kemudian di sini ada teks, kita bisa memberikan keterangan apa objek itu, material dan sebagainya menggunakan teks. Kemudian di sini ada teks 3D, itu kita membuat teks dalam bentuk penebalan sehingga bentuknya menjadi objek secara 3 dimensi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kan ada penebalan. Kemudian ini di sini ada orbit.
objek untuk memutar pandangan kita ke bentuk 3 dimensi yang kita buat. Kemudian freehand ini untuk menggeser posisi view dari objek. Ini zoom extension itu mengarahkan kita kembali ke titik 0. Oh ya, kembali lagi. Di sini itu titik 0-nya itu di sini berarti di pertemuan garis biru, hijau, dan merah. Ini adalah titik 0-nya. Dan ini adalah loop untuk melihat mata. Oke. Nah, ini untuk section, yaitu tadi untuk memotong objek. Nah, seperti ini kita membuat section. Nah, kita jadi misalnya mau membuat potongan, tampilan potongan, kita bisa menggunakan section. Oke. Oke, untuk para SketchUp pemula, mania pemula ini, saya sarankan untuk membuat objeknya itu pertama kali itu menggunakan titik 0 yang di pertemuan di antara warna merah, biru, dan hijau ini. Ini adalah titik 0-nya di sini. Jadi karena biar kalian tidak bingung. Selain itu, dari garis warna merah, biru, dan hijau ini adalah sebagai fungsinya untuk membantu kita dalam apa ya istilahnya, untuk mirror objek. Nah, saya buang dulu. Nah, seperti ini. Katakanlah objek ini kita mau mirror, kita bisa dengan bantuan 3 garis ini melihatnya. Pertama, misalnya kita mau memirror objek yang kotak kecil ini ke arah kiri. Nah, kita klik kanan, kita milih flip along right. Nah, kemudian kita mau mirror juga ke belakang. Posisi ini pindah ke belakang. Kita klik kanan, kita flip along green. Nah, ini kita putar, nah, ini akan pindah ke belakang. Kemudian kita mau istilahnya ini posisinya di bawah. Kita mirror menggunakan warna berarti biru. Flip along blue. Nah, posisinya dia pindah ke bawah. Oke. Lagi ke A. Ini ke green. Ke depan lagi berarti ke green. Oke. Ini. Oke. Penjelasan saya semoga kalian paham. Kemudian lanjut lagi. Sini tadi saya menjelaskan menerangkan tentang shadow. Nah, ini shadow itu fungsinya untuk memberikan bayangan. Nah, kita bisa memberikan bayangan objek. Nah, di sini adalah untuk bulan Januari, Februari sampai Desember. Kemudian di sini adalah waktu matahari. Ini dari pagi hari sampai malam hari. Nah, posisinya seperti ini. Kita bisa bergeser-geser. Oke. Nah, ini untuk membuat istilahnya kontur tadi. Nah, kemudian kita bisa push dengan radius 5. Oke. 10. Harganya 5.
Nah, seperti ini caranya. Kalian bisa coba-coba sendiri gimana cara memakainya. Oke. Oke, selainnya ini di sini ada apa namanya, copy, save, itu standar lah istilahnya, kalian pasti udah paham untuk bagaimana cara menyimpan. Ini seperti save. Ya, kalian tinggal milih ke save ke my dokumen dan sebagainya dengan memberikan nama sesuai dengan project yang kalian buat. Oke. Terus copy paste di sini, copy paste seperti ini untuk menggandakan. Nah, di SketchUp itu sebetulnya untuk copy paste itu ada dua cara. Pertama menggunakan ini copy paste, atau kalian bisa menggunakan move dan control. Move dan control itu kita bisa untuk menggandakan objek. Nah, kemudian istilahnya menu perintah lainnya untuk di SketchUp yaitu adalah kalian bisa milih, istilahnya memilah-milah bagian-bagian. Kalian bisa memilih adalah istilahnya menggunakan grup atau menggunakan komponen. Nah, untuk penjelasan tentang pakai di SketchUp itu menggunakan grup atau komponen, kalian bisa melihat di penjelasan video saya sebelumnya. Itu menjelaskan apa itu grup, apa itu komponen. Oke, seperti itu penjelasan saya tentang SketchUp bagi para pemula. Sekiranya kalian masih bingung dengan atau ada pertanyaan tentang pemakaian SketchUp ini, kalian bisa menulis komen di bawah. Saya akan bantu untuk menjelaskan. Dan jika kalian suka dengan channel saya, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng sehingga kalian bisa selalu mendapat info terbaru tentang hal-hal yang berkaitan dengan SketchUp dari saya. Dan jangan lupa pula untuk membantu saya untuk share dari penjelasan saya sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan untuk para SketchUp-annya untuk selalu belajar dan berkarya dalam membuat objek-objek 3 dimensi di SketchUp. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.